Cuacanya sangat sejuk, lagi di taman ya. Habis makan siang. Ini di taman belakang kantor saya. Hari ini saya habis jemput Mbak PMI, pasiennya meninggal. Ini dia ada di sini. Nah, dia nggak mau deket saya. Pasienmu meninggal berapa lama, saya? Maksudnya meninggalnya? Sampai sekarang? Aku di sana 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan pasien meninggal, kurang 4 bulan lagi dia sebenarnya udah mau finish, tapi nasibnya kurang beruntung, pasiennya meninggal karena amannya yang dijaga udah tua sih. Terus karena majikan sudah nggak membutuhkan lagi, jadi dijemput hari ini. Nah, ini kebetulan sekarang ini kalau misalnya pasien kita cuman ngurusi yang di Taiwan ya, maksudnya perpindahan majikan yang ada di Taiwan, karena proses yang dari Indo tetap belum bisa masuk, belum bisa proses. Kalaupun udah bisa masuk, itu pun yang udah pernah visa, udah pernah diproses ID dan lain sebagainya, itu bisa ke sini ya, tapi sulit ya. Sulitnya itu ya ada aja kendalanya kayak gitu. Nah, terus ini yang kebanyakan diurus sama saya masih yang di Taiwan, maksudnya ya perpindahan majikan, dari mungkin ada yang nggak betah, ada yang pasiennya meninggal, ada yang udah finish pengen pindah majikan, jadi berbagai macam aja masalah, maksudnya berbagai permasalahan, masing-masing nggak sama. Nah, sebenarnya kalau yang diurus pindah majikan itu ada yang prosesnya, ada yang cepet, ada yang harus nunggu, semua tergantung dokumen majikan. Ada kan majikan yang mungkin mau ambil PMI tapi dia pasiennya belum punya surat dokter, itu biasanya nunggu agak paling lama sih 2-3 mingguan kayak gitu, 3 minggu sampai 1 bulan kayak gitu. Tapi kalau misalnya pasien sudah punya surat dokter ya, itu cepat sekali ngurusnya, nunggunya nggak begitu lama. Terus itu yang pertama ya kendalanya. Terus yang kedua, sekarang kalau misalnya proses ganti majikan tuh gimana ya, jadi contohnya Mbak ini kan udah diambil ya sama udah dijemput ini. Nah, hari ini sebenarnya bisa ya langsung saya kasih job, bisa saya kenalkan ke majikan, tapi majikannya diatur belum bisa, harus ngatur waktu karena majikannya kerja, terus dia ada job jaga ama. Jadi sebelum dia pulang ke agent itu kita udah planning, oh anak ini mau pulang pasiennya meninggal, atau mungkin finish 3 tahun mau pindah majikan kayak gitu. Jadi kita sebelumnya itu udah ada planning, udah ada rencana mau dikasih majikan yang mana kayak gitu. Terus tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya pindah majikan itu ada di kantor, ready, standby di kantor ya. Itu sewaktu-waktu misalnya kita minta majikannya interview, atau mbaknya minta cek log ya, atau mungkin minta lihat pasien dan lingkungannya, kondisi majikannya gimana, itu gampang gitu diaturnya, jadi tinggal pergi aja. Tapi kalau misalnya masih di rumah majikan yang lama, itu kita juga kesulitan ya, karena mbaknya masih terikat kontrak dengan majikannya, nggak sembarang kita mau jemput, mau ambil kayak gitu, takutnya majikan yang lamanya masih tersinggung ya. Jadi kalau misalnya pindah majikan sebisa mungkin harus ready di kantor kayak gitu. Nah, contohnya Mbak ini udah siap ya di interview. Nah, ini saya tawari dia job jaga ama ya, itu jaga ama, tapi semua juga belum tahu ya, kita belum lihat. Terus permintaan kamu kalau misalnya dicariin majikan yang baru, permintaan kamu apa? Yang bisa sholat, yang bisa sholat. Terus nggak tak lihatnya wajahmu, wes ngomong yang bisa sholat. Terus apa? Ya kalau bisa yang bisa libur. Bisa libur. Liburnya berapa lama sekali? 2 bulan sekali nggak apa-apa, 3 bulan sekali nggak apa-apa, yang penting nggak terlalu dikekang harus nggak boleh libur. Jadi permintaan pertama dia maunya sholat 5 waktu. Ya nggak 5 waktu, yang penting nggak nyolong-nyolong. Nggak. Jadi sholatnya itu diberi kebebasan untuk beribadah, jangan nyuri-nyuri waktu kayak gitu. Itu yang pertama kemauannya. Yang kedua, libur ya. Nggak sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, nggak masalah. Fang Jing Song ya, biar refreshing lah. Terus yang ketiga, permintaannya apa? Kalau ada ya tambah gaji loh. Tambah gaji. Kamu kemampuannya apa aja?
Ya kalau masalah masak ya di majikan yang dulu itu masaknya kan ya sayurnya itu aja. Oh, kalau masakan Cina bisa ya. Iya. Jadi kemampuan dia bisa merawat pasien yang mungkin bepan ya. Bepan itu mendampingi aja. Terus yang kedua bisa masak bersih-bersih. Bisa pakai selang sonde nggak? Minumin susu pakai selang? Belum pernah. Belum pernah. Berarti sedodaha juga belum pernah. Jadi kalau misalnya minta tambahan gaji, ditarget berapa? Ya tambah 3.000 ya nggak apa-apa. Kayak permintaannya urung kerja loh ya. Urung kerja, urung ngerti kemampuannya gimana. Semua orang sekarang udah pada nego gaji. Ora popo, ora masalah. Nggak masalah. Jadi mau nego gaji itu nggak masalah menurut saya ya. Tapi yang menyetujui itu tetap majikan. Iya. Nanti keputusannya tetap di majikan ya. Jadi majikan mau menyetujui berapa itu nggak masalah. Saya cuman bisa membantu, oke? Iya. Lalu bantu kamu. Permintaan kamu tuh mudah. 1, boleh beribadah, bebaslah beribadah. Kedua, boleh libur. Ketiga, minta tambah gaji, kayak gitu. Kalau yang lainnya ada lagi nggak? Kalau misal kayak uang makan gitu gimana Pak? Nggak aneh. Nggak ada. Kalau kamu tinggalnya di rumah sakit, kamu pasti dikasih uang makan. Tapi kalau tinggalnya sama majikan, itu pasti ya itu disediain apa kamu makan itu. Kecuali mungkin kamu apa ya, majikan mungkin ada keinginan pengen ngasih kamu uang bonus apa ya, nggak masalah sih. Tapi kalau asli minta uang makan nggak mungkin, karena kamu makan itu pasti sama pasien. Kecuali pasien kamu nggak makan, nggak boleh makan, harusnya susu kayak gitu, kamu pasti ada uang makan. Jadi kalau itu ya, jadi gini loh sebenarnya ya, namanya manusia ya, maksudnya namanya PMI juga udah pengalaman, udah di sini adaptasi dengan majikan gimana, itu pasti udah sedikit tahu. Ada tadi permintaan dia itu masih, saya rasa masih wajar, masih oke lah. Boleh beribadah, boleh libur, boleh minta tambahan gaji itu wajar. Cuman kalau misalnya minta kalau bisa dikasih uang makan itu agak sulit ya. Karena biasanya itu tergantung majikannya juga sama pasien. Kalau misalnya kamu tinggalnya sama majikan dan pasien, biasanya nggak ada uang makan. Jadi kamu makannya itu sama dengan majikan kamu. Tapi kalau kamu mungkin majikan itu nggak serumah, kamu ada sama amanya udah nggak ngerti belanja, udah nggak pernah ke pasar apa, itu pasti majikan ngasih uang makan. Kamu ini uang belanja sendiri, beli apa terserah buat kamu sama ama atau sama akong atau sama pasien kamu, itu nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya tinggal sama serumah sama majikan kok ada uang makan tuh puiting ya, nggak pasti. Jadi semua majikan itu punya peraturan masing-masing. Kalau masalah ini nggak apa-apa toh. Kalau masalah uang makan tadi manut sama majikan intinya. Jadi tetap adaptasi sama majikan, peraturan majikan gimana. Jadi memang beda-beda peraturan kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, semua nanti kita lihat ya majikan tuh gimana. Misal tambah gaji ya gimana ya, langsung nggak mentarget. Kalau dia majikannya ngasihnya berapa? Oke. Jadi kalau misalnya tambahan gaji, dia bilang nggak harus mentarget berapa, karena kamu di sini 2 tahun 8 bulan ya. Iya. Sebenarnya ya dihitung kayak wis finish lah ya. Finish wis kurang 4 bulan lagi finish. Itu pun kalau misalnya nego gaji nggak masalah nego gaji itu sekarang menurut saya nggak masalah, penting nggak keterlaluan lah. Tapi yo gini loh ya, majikan itu kalau misalnya kamu minta tambah gaji, biasanya kan melihat dulu kemampuan kamu gimana, kamu punya kelebihan apa kayak gitu. Ada yang seperti itu, karena orang Taiwan pribadi kalau misalnya punya karyawan itu misalnya mau minta tambah gaji juga sesuai dengan kemampuan juga ya. Jadi kita sebagai PMI di sini juga sama. Ada mbak-mbak ya, ada mbak PMI juga yang minta tambahan gaji itu banyak. Tapi dia memang berani karena dia punya kemampuan. Sedodaha, selang sonde, semuanya yang dia pernah menguasai gitu loh. Dia menguasai semua, itu minta tambah gaji gede itu ada. Anak saya banyak yang kayak gitu karena merasa dia punya kemampuan. Kalau masalah itu saya sama agensinya juga
monggo, maksudnya memberikan kesempatan silahkan, karena ini kemampuan juga orang jarang-jarang loh punya kemampuan lebih kayak gitu, juga jarang. Tapi semakin kamu gajinya tinggi, kadang-kadang yaitu risiko atau mungkin pekerjaan kadang ada yang berat juga, tapi ada juga yang udah gaji tinggi, fasilitas oke, semuanya oke, majikan baik, ada juga yang enak, nggak ngapa-ngapain, yuk ada kayak gitu. Jadi beda-beda sih ya. Oke, nggak masalah lah. Semua ini cuman untuk pertimbangan saja ya, menurut saya. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah bagi teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya keinginan mau apa ya, mungkin pindah majikan, atau mungkin saat proses pindah majikan apa ya, memang harus dimusyawarahkan, harus dipikir dulu kemauan apa yang harus disampaikan ke majikan tuh apa, permintaannya apa, itu memang harus dinego di belakang ya, di depan. Jangan sampai kamu udah kerja terus baru ngomong ini itu susah ya. Jadi sementara misalnya mau dikenalin ke majikan ya, apa permintaan mbaknya itu tadi ya saya sampaikan ke majikannya. Insya Allah ya, insya Allah saya bantu ya. Jadi saya berjanji juga bantu dia. Oke teman-teman, itu aja. Ini sekarang saya udah mau masuk kerja lagi. Oke, buat teman-teman tetap semangat ya. Jaga kesehatan selalu, sehat selalu, panjang umur. Terima kasih, bye-bye.